Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi Anda pemirsa Batu TV. Saya Iwan Kemawan kembali hadir ke hadapan Anda untuk mengantarkan berbagai informasi seputar Malang Raya. Dan berikut informasi selengkapnya berhasil dimurah tim liputan kami. Satreskrim Polresta Malang Kota terus melakukan pengembangan terhadap kasus penipuan robot trading dengan tersangka Wahyu Kenzo. Polisi terus melakukan penelusuran terhadap aset milik tersangka dan telah mengamankan 3 unit mobil mewah milik tersangka di Polresta Malang Kota. Dalam perkembangan penyidikan, Kapolresta Malang Kota mengatakan telah menyusun tim khusus untuk menangani kasus penipuan robot trading. Polisi melakukan penelusuran terhadap aset milik tersangka Wahyu Keno. Saat ini 3 unit mobil mewah milik tersangka telah diamankan polisi. Selain menelusuri aset tersangka, polisi juga telah memeriksa 9 orang saksi dan rencananya polisi akan memanggil istri tersangka untuk diperiksa terkait aset dan kekayaan tersangka seperti tanah dan rumah yang diperkirakan ada di beberapa lokasi di Malang Kota dan Kabupaten. Sementara hingga saat ini total sebanyak 744 orang korban yang telah melapor secara online ke Polresta Malang Kota. Untuk menggali aset-aset yang dimiliki oleh tersangka secara persuasif. Tapi di hari kemarin 3 unit kendaraan, satu Toyota Alphard, yang kedua Toyota Innova dan 1 unit BMW sudah diserahkan kepada penyidik. Mudah-mudahan hari ini juga ada beberapa aset yang akan diserahkan. Kami juga melayangkan panggilan kepada beberapa saksi, terutama istri dari tersangka. Kami juga akan mendalami, sudah mendapatkan beberapa aset yang berupa rumah, tanah. Ini juga nanti akan kami lakukan penggeledahan bersama tersangka sehingga biar ini semakin terang benderang. Selain dari proses penyidikan, kami juga memikirkan kepada para korban, khususnya bagaimana untuk restitusi ataupun kompensasi kerugian-kerugian itu dipertanggungjawabkan oleh si tersangka. Nah, ini juga harus dipikirkan. Selain dari proses hukum berjalan, ada kewajiban oleh si tersangka dan PH-nya untuk segera beserta keluarga untuk bisa segera menyelesaikan withdraw kepada para korban-korban, karena yang paling utama adalah azas keadilan. Bramanta Putra melaporkan. Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas jalan penghubung Malang Blitar dalam kondisi rusak parah. Setiap hari puluhan kendaraan berat, truk pengangkut pasir dan batu melintas melebihi tonase kekuatan badan jalan. Serta kerusakan paling parah terjadi di Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Jalan penghubung antar wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar kondisinya sudah mengalami kerusakan parah. Kerusakan parah jalan penghubung sepanjang 7 km ini terjadi di Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kondisi jalan penghubung antar daerah rusak parah sudah terjadi sejak 3 tahun lalu dan hingga kini belum ada perbaikan seperti di wilayah Sidodadi. Akibat kerusakan jalan penghubung antar daerah ini mengganggu berbagai aktivitas kegiatan masyarakat dan para pengguna jalan, baik untuk kegiatan pendidikan, perekonomian maupun kegiatan lainnya. Kepala Desa Pagersari menjelaskan, kerusakan jalan penghubung antar daerah ini sebenarnya terjadi di 2 desa, namun yang paling parah terjadi di Desa Pagersari. Panjang jalan rusak mencapai 7 km, hampir semua panjang jalan tersebut berlubang dengan kedalaman 10 hingga 15 cm. Pemerintah desa setempat berharap kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk segera melakukan perbaikan, juga meningkatkan status jalan yang semula jalan daerah meningkat menjadi jalan provinsi. Untuk jalan ini yang rusak itu di 2 desa. Sebenarnya secara administrasi ada jalan masuk ke wilayah Pagersari dan ada yang masuk di wilayah Sidodadi. Untuk keseluruhan yang rusak itu kisaran 7 kilo. Kemudian yang masuk di Pagersari itu kisaran 5 kilo. Dan jalan ini rusak ini sudah 3 tahun. Nah, semenjak itu belum pernah ada pembangunan yang secara besar-besaran. Kalau 2019 ini ada 400 meter, tapi 2021 ini tidak ada dikarenakan COVID. Jadi semua anggaran nampaknya ini kena refocusing untuk penanganan COVID. Makanya selama 2 tahun lebih tidak tersentuh oleh pembangunan. Kami memaklumi karena keterbatasan anggaran daripada Kabupaten Malang, terutama di bidang margaan. Ini antara anggaran
anggaran yang tersedia dengan panjang jalan ini yang tidak seimbang. Maka dari itu kami berharap sebenarnya jalan ini bisa naik status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Mengapa? Karena jalan ini menghubungkan dua wilayah kabupaten, antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Kemudian bahwa jalan ini adalah jalan poros. Jadi kalau warga Kasembon, warga Pujon, warga Ngantang mau ke ibu kota Kepanjen, ya lewatnya di sini. Kemudian mereka yang dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu kalau mau berwisata ke Batu itu aksesnya juga lewat Batu. Makanya kami berharap mungkin dalam kurun waktu 2-3 tahun lagi ini sudah bisa selesai total dari 7 kilo yang rusak tadi, karena pengaruhnya ini sangat luar biasa, baik dari sisi ekonomi maupun dari kelancaran yang lain. Contoh saja kalau warga kami ini tiap hari harus ngantar anak sekolah, kalau pagi, siangnya harus jemput, kemudian ngantar anak ngaji, dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang lainnya ini sangat terpengaruh dengan keberadaan dan kondisi jalan. Untuk kecelakaan ini sering, ada yang sering itu kecelakaan truk. Dan kalau roda 2 ini biasanya yang terjadi ini adalah mereka yang dari luar wilayah, yang tidak tahu kondisi medan, tidak menguasai medan, sehingga tidak tahu kalau jalan ini kondisinya ini, mereka dianggap jalan ini mulus saja, sehingga sering terjadi kecelakaan. Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Menjelang libur akhir pekan, rest area Tulungrejo dipenuhi wisatawan. Puluhan bus dan kendaraan pengangkut wisatawan ramai sejak pagi hingga menjelang siang. Ramainya wisatawan diperkirakan sampai awal puasa dan setelah Idul Fitri. Beginilah yang terlihat di rest area Tulungrejo Bumiaji Kota Batu pada libur akhir pekan. Deretan bis maupun kendaraan roda 4 pribadi memenuhi area rest area sejak pagi sampai menjelang siang hari. Pada hari Sabtu dan Minggu, kunjungan wisatawan datang untuk wisata jeep maupun petik apel semakin meningkat dibandingkan hari biasa. Kondisi ini disyukuri para penyedia wisata jeep maupun petik apel, karena dengan ramainya kunjungan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan maupun aktivitas ekonomi lainnya, seperti pedagang, mikrolet maupun penyedia jasa wisata petik apel dan lainnya. Menurut salah seorang petugas rest area menjelaskan, pada Sabtu maupun Minggu, jumlah kendaraan wisatawan yang masuk dalam sehari bisa sampai 15 untuk bis, dan kendaraan pribadi lainnya dengan jumlah wisatawan lebih dari 500 hingga 750 orang. Di lokasi terlihat kendaraan pengangkut penumpang silih berganti datang dan pergi sejak pagi sampai menjelang siang. Diperkirakan kunjungan masih akan ramai sampai menjelang awal puasa dan setelah Idul Fitri. Kalau suasana gini, ini pas rame-ramenya. Jadi di sini di rest area ini, sini itu penuh Pak. Berarti setiap jelang akhir pekan, sama akhir pekannya? Akhir pekan sama hari libur biasanya. Ya. Ini yang terasa betul sudah mulai terasa ramainya sejak kapan ya? Terasa ramai betul. Ini udah kisaran 3 bulan. 3 bulanan Pak ya? Ya. Sampai batas kapan ini kira-kira ramainya? Ini kan sebentar lagi puasa ini. Sebentar lagi puasa itu Ya. sepi. Kenapa sepi Pak ya? Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan hadirkan laporan tentang mikrolet yang mengangkut wisatawan. Tetaplah bersama kami lagi Info 7 Bang Raya. Pengobatan tradisional As-Salam. Ahli mengobati berbagai macam penyakit. Asam urat, rematik, hernia, ingin punya keturunan, kencing manis, wasir, darah tinggi atau darah rendah, penyakit kulit, ginjal, liver, MAH, kanker dan tumor. Kami juga melayani konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pekerjaan atau karir, usaha, dan lain-lain. Dan ahli pasang susuk untuk kecantikan, ketampanan,
pengasihan, wibawa, keselamatan, dan lain-lain. Saya Bapak Salam, saya membuka praktek pengobatan tradisional dan menerima konsultasi. Bagi Anda yang menderita suatu penyakit atau menghadapi suatu problem, segera datang ke pengobatan tradisional Salam. Insya Allah semua dapat terselesaikan. Saya Roni, tulang sendi saya berasa sakit dan nyeri bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Salam, rasa nyeri saya sudah sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Bapak Salam yang telah mengobati saya. Datang segera ke pengobatan tradisional Salam, Jalan Teluk Etna 4, nomor 23, Arjosari, Kota Malang. Telepon 081 3333 26456. Buka tiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Rumah atau villa bagus di Jalan Kenanga, Kelurahan Bulukerto, Bumiaji, dekat Hotel Purnama. Luas tanah 224 meter persegi, SHM, 6 kamar tidur, 4 kamar mandi dan 2 dapur. Hubungi Batu TV 081 333 022133. Dijual rumah atau villa bagus di Jalan Kenanga, Kelurahan Bulukerto, Bumiaji, dekat Hotel Purnama. Luas tanah 224 meter persegi, SHM, 6 kamar tidur, 4 kamar mandi dan 2 dapur. Hubungi Batu TV 081 333 022133. Mata adalah jendela dunia. Dengannya kita bisa melihat semesta. Tetapi kalau kita tidak pandai menjaganya, banyak sekali permasalahan akan mata. Seperti mata rabun, mata silinder, mata plus, mata minus, glaukoma, katarak, mata berair, mata merah, dan lain sebagainya. Banyak orang takut untuk melakukan operasi. Karenanya Anda butuh pengobatan mata herbal. Lebih cepat, lebih aman, lebih efektif dan efisien. Pengobatan mata herbal Mr. Ajit. Pengobatan mata herbal Mr. Ajit mengatasi segala macam keluhan sakit mata Anda dengan pengobatan yang aman, murah, efektif, dan lebih efisien. Mr. Ajit menggunakan metode pengobatan mata secara herbal dan tanpa operasi. Pengobatan ini lebih efisien, lebih aman, dan lebih murah. Datang ke tempat Mr. Ajit dan konsultasikan permasalahan mata Anda. Dengan metode pemijatan dan ramuan herbal, dengan beberapa kali datang, dijamin segala permasalahan mata Anda akan terselesaikan. Jadi, jika ada pengobatan yang lebih aman, efektif, dan efisien, mengapa harus operasi dan membuang biaya yang sangat mahal? Saya menderita diabetes, berobat terapi ke Mr. Ajit, kontrol untuk yang kedua, anak saya sudah berasa enakan. Jadi, sembuhkan segala macam permasalahan mata Anda tanpa operasi, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih murah. Percayakan kepada Mr. Ajit, pengobatan mata herbal tanpa operasi. Buka setiap hari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Hari libur, tetap buka.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu berdampak pada ramainya mikrolet mengangkut wisatawan. Kondisi ini disyukuri para sopir karena bisa menutupi biaya operasional dan juga untuk setoran. Masih ramainya kunjungan wisatawan ke Kota Batu berdampak pada ramainya tempat-tempat wisata dan juga penunjang pariwisata seperti angkutan umum, petani apel, pusat oleh-oleh maupun stand-stand UKM. Mendekati awal puasa, kunjungan wisatawan wisata petik apel maupun adventure jeep mengalami peningkatan khususnya pada Sabtu dan Minggu atau pada tanggal merah libur nasional. Kunjungan ke wisata petik apel meningkat tajam, sehingga ramainya kunjungan dirasakan oleh para sopir mikrolet yang bertugas mengantarkan para wisatawan ke berbagai kebun apel. Menurut salah seorang sopir mikrolet menjelaskan, pendapatannya ada peningkatan ketika wisata ramai, dan tetap optimis ke depan wisatawan akan semakin banyak yang berkunjung, khususnya pada akhir pekan, libur sekolah maupun libur lainnya. Di lokasi rest area Tulungrejo Bumiaji, angkutan umum jenis mikrolet berjejer siap mengantarkan para wisatawan yang datang untuk berwisata ke kebun-kebun petik apel yang ada di kawasan desa Tulungrejo Bumiaji, Kota Batu. Lumayan ramai, Mas. Iya. Tapi tergantung situasi. Iya. Saat ini sudah berapa kali putaran ini? Tiga kali. 3 kali. Pak, yang terasa ramainya sejak kapan nih Pak? Yang terasa Mulai awal tahun baru, Pak. Berarti hampir 3 bulan ya? Iya, setelah COVID itu loh, penumpang pariwisata sekarang. Kalau penumpang umum itu rata-rata sekarang bawa sepeda, Mas. Banyak kan sepeda. Terus anak sekolah itu ya diantar, ada yang bawa sepeda. Berarti di Sabtu Minggu ramainya Pak ya? Ya, Sabtu Minggu. Maksimal ya kalau dibagi-bagi sama teman-teman ya 5 kali, Pak. 5 kali kan masuk lumayan Pak ya? Satu kali ngantar berapa sekarang? Tergantung jauh dekatnya ke yang minimal berapa minimal? Minimal 70, Pak. Yang dekat berarti ya? Ya 60. Kalau yang dekat itu 55, Pak. 55 Pak ya. Tapi untuk 3 kali putaran apa 2 kali putaran untuk BBM mungkin sudah kembali ya? Ya kalau untuk BBM atau dipotong setoran itu sekitar paling 3 kali, Pak. 3 kali baru dapat Pak ya. Oke. Paling kemungkinan seminggu lagi, Pak, udah habis. Sudah habis Pak ya? Mati habis lebaran baru ramai lagi? Ya. Ya mudah-mudahan ramai, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Toto Kidaryono melaporkan. Minyak goreng bekas atau minyak jelantah biasanya terbuang, kini bisa dimanfaatkan menjadi rupiah. Di Malang, pengepul membeli minyak jelantah untuk diolah menjadi biodiesel. Layanan tata niaga di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang bernama Siklus Hijau ini sudah 3,5 tahun terakhir mengumpulkan minyak goreng bekas atau minyak jelantah dari rumah ke rumah. Berawal dari keresahan limbah rumah tangga yang berasal dari minyak goreng bekas, Hari Supriyatno mendapatkan informasi bahwa minyak jelantah bisa diekspor untuk diolah menjadi biodiesel. Bersama timnya, ia mengumpulkan minyak jelantah di area Jawa Timur. Pengumpulan minyak dilakukan dengan cara jemput bola dari rumah ke rumah. Untuk tiap liternya minyak goreng bekas, ia membeli dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per liternya, tergantung dari jenisnya. Karena minyak jelantah yang disetor warga pun berbeda-beda. Ada yang dari beberapa kali pakai, ada yang sisa penggorengan ayam tepung, hingga minyak goreng padat kadaluarsa. Dalam sebulan ia bisa mengumpulkan hingga 4.000 liter minyak jelantah. Setiap bulan, ribuan liter minyak goreng bekas tersebut dikirim ke eksportir yang diterima pabrik di luar negeri untuk diolah menjadi biodiesel. Untuk usaha yang dijalaninya ini, ia mengeluarkan modal hingga Rp70 juta per bulannya. Pada dasarnya saya kan pencinta lingkungan. Daripada limbah-limbah itu gak difungsikan, gak berguna. Gimana caranya agar limbah itu punya nilai ekonomis lah gambarnya gitu. Akhirnya kita punya ide, kok ternyata jelantah itu bisa di harga jualnya. Akhirnya kita mencoba mencari informasi, ternyata jelantah bisa diekspor. Akhirnya mulai awal itulah kita, karena kita pencinta lingkungan, terus mencari limbah-limbah yang enggak digunakan di rumah tangga, kafe atau hotel-hotel. Hanya mulai dari awal itulah kita bentuk tim, akhirnya kita survei ke tempat-tempat hotel-hotel di rumah tangga itu. Kalau limbah ini kan rencananya buat biodiesel, bahan baku biodiesel. Jadi kita itu sebagai pengepul, terus dari pihak pengepul dikirim ke pabrik eksportir, dari pabrik eksportir nanti langsung dikirim ke pabrik, ke luar negeri diekspor sesuai standarnya jelantah. Jadi kita tuh gini, jelantah itu bisa ditukar dengan rupiah. Anggap aja kita beli per liter antara 3.000 sampai 5.000. Jadi daripada limbah itu nanti minyak jelantah yang biasa dibuang di selokan,
dibuang di got-got daripada dibuang kita tukar dengan nanti kita tukar dengan per liternya itu antara 3.000 sampai 5.000. Warga pun menyambut baik layanan ini karena limbah rumah tangga mereka bisa menjadi rupiah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Terlebih mereka tinggal mengumpulkan minyak goreng bekas yang menunggu pengepul ke rumah untuk mengambil minyak jelantah. Layanan siklus hijau ini juga mengepul minyak jelantah dari restoran, kafe hingga hotel. Mereka juga mengkoordinir RT RW di daerah untuk mengumpulkan minyak jelantah dari tiap rumah. Ya baru ini yang baru tahu ini. Ya baru pelanggan baru tahu ini. Tadi setor berapa, Pak? 26 berapa? 26 liter. 26 liter. Syukur alhamdulillah. Ya yang sebenarnya tidak pernah dibuang, ada yang orang yang meminta kadang-kadang. Jangan dibuang, saya kasih saya aja. Gitu. Sama anak saya ya dikumpulin banyak gitu. Ini tadi ditukar dapat berapa, Pak, uangnya? Dapat berapa, Pak? 156. 156. Oh, 156. Menurut Bapak gimana nih, Pak, bisa ternyata minyak jelantah bisa jadi uang. Menurut Bapak gimana? Ya kita bersyukur alhamdulillah masih jadi manfaat lagi. Ya karena rezeki ini masih kan tidak pernah hilang. Ya ini kan namanya rezeki mau hilang tapi datang lagi ini. Bramanta Putra melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang olahraga untuk menghindari anak dari kecanduan gawai. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, ahli mengobati berbagai penyakit. Ambeien, darah tinggi atau darah rendah, kencing manis atau kencing batu, ginjal, kanker, tumor, liver, mah, jerawat, penyakit kulit, asam urat, asma, ingin gemuk atau ingin kurus, dan lain sebagainya. Putus asa adalah dosa. Anda membutuhkan konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pengasihan, pelaris atau usaha, karir, pasang susuk untuk kecantikan atau ketampanan, wibawa, kekuatan dan lain sebagainya. Saya buka praktek pengobatan tradisional modern. Apapun penyakit Anda, apapun problem Anda, insya Allah akan terselesaikan. Silakan datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, Jalan Jumpil 3, nomor 16 Malang. Saya menderita asam urat sudah bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Haji Ali, saya sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali. Terima kasih Bapak Haji Ali yang sudah mengobati saya. Datang segera ke Bapak Haji Ali, Jalan Ahmad Yani Sumpil 3, nomor 16 Malang. Telepon 081 252 220 316. Buka tiap hari pukul 8.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Dijual ruko 2 lantai, ber-SHM dan IMB. 500 meter dari Jatimpak 3, 100 meter dari Warung Wareg, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau WA 081 333 022 133. Dijual ruko 2 lantai,
ber-SHM dan IMB. 500 meter dari Jatim Park 3, 100 meter dari Warung Warak, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu, depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau WA 081 333 022 133. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menghindari kecanduan gawai pada anak, sejumlah orang tua di Malang mendaftarkan anaknya untuk mengisi kegiatan dengan beraktivitas fisik berolahraga Pushbike. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jam anak bermain gawai. Ratusan anak-anak di Malang berlatih olahraga Pushbike di salah satu arena di Kota Malang. Latihan berupa pemanasan, pengenalan lintasan, dan juga uji kecepatan. Meski tergolong olahraga ekstrim, namun anak-anak mengaku senang mengikuti latihan Pushbike bersama. Selain menambah teman, juga mengurangi kecanduan anak-anak bermain gadget. Sementara dari segi pelatih, meramu sejumlah menu latihan yang seru dan menyenangkan bagi anak. Selain melatih kognitif, juga motorik anak sedari dini. Kedepan para peserta dipersiapkan untuk pemusatan sport science sesuai minat dan bakat masing-masing peserta. Juga diarahkan untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Pushbike ini biasanya karena kita itu pembibitan usia dini ya di bidang prestasi. Kalau untuk di dalam masa perkembangan anak, di bidang perkembangan anak, kita itu untuk merangsang motorik, sensorik, dan segala aspek pada anak-anak bisa tercapai di sini. Jadi target kita, anak-anak yang ikut Pushbike, pastinya kita akan berusaha anak-anak ini bisa lebih lincah, lebih punya inisiatif ya, punya inisiatif tinggi, pemikiran lebih tajam, dan pastinya anak-anak akan lebih kelihatan untuk olahragawannya itu fisiknya, staminanya itu akan berbeda dengan anak-anak yang nggak ikut Pushbike seperti itu. Toto Kidaryono melaporkan. Dan berikut laporan perakiraan cuaca yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Dan dengan berinformasi perakiraan cuaca tadi, berakhir pula Info 7 Malang Raya untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rukmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.